untuk bersatu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 20 November 2023 dalam renungan harian. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 dan pasal yang ke-14. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul dari renungan kita hari ini adalah Gereja Misi, yang saya ambil dari Kisah pasal 13 ayat 2 sampai 3. Demikian bunyinya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, misi bagi gereja seharusnya bukan menjadi program, tetapi seharusnya menjadi jantung atau motor atau inti dari gereja. Gereja ada karena menjalankan misi Kristus. Gereja ada
bukan untuk kegiatan kumpul-kumpul, tetapi untuk memberitakan Injil Kristus, untuk mempersiapkan umat menjadi mempelai Kristus. Gereja misi bukanlah gereja yang memiliki misi, tetapi gereja misi adalah gereja yang digerakkan oleh misi. Seluruh kegiatannya difokuskan kepada misi. Misilah yang menjadi inti dari gereja tersebut. Gereja mula-mula adalah contoh dari gereja misi. Apa yang menjadi ciri dari gereja misi yang dituliskan di pasal 13 ini? Yang pertama, mereka suka beribadah, berdoa, dan berpuasa di ayat 2-3. Yang kedua, mereka mengandalkan kehendak Roh Kudus di ayat 2 dan yang keempat. Yang ketiga, mereka memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Ayat 5 dan 6. Yang keempat, mereka melayani Tuhan dengan tanda-tanda mujizat. Ayat 9-11. Yang kelima, mereka menyampaikan firman dengan berani. Ayat 16-40. Yang keenam, mereka penuh dengan sukacita dan Roh Kudus di ayat 52. Ada banyak gereja yang dinamis, yang secara aktif menjangkau orang dengan Injil. Namun ada banyak juga gereja yang tidak mengalami kuasa, meskipun mereka tahu bahwa Allah berkarya di lain gereja. Ada juga gereja yang tidak ada pertumbuhan sama sekali. Saya berdoa agar gereja kita adalah gereja yang mengalami kuasa Allah, dan gereja yang anggotanya bergerak dan bersaksi tentang Injil dan berdampak bagi dunia. Gereja di Antiokhia adalah contoh gereja yang misioner. Gereja ini terbentuk karena ada orang-orang percaya dari Siprus dan dari Kirene yang lari dari Yerusalem karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dibunuh. Mereka lari dari Yerusalem ke berbagai daerah, termasuk ke Antiokhia, dan di sana mereka bersaksi serta memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya. Di dalam Kisah 11 ayat 19-21. Kemajuan gereja di Antiokhia ini begitu tersebar sampai kepada Yerusalem, sehingga jemaat Yerusalem mengirim Barnabas untuk menengok gereja di Antiokhia. Barnabas bahkan membawa Saulus yang dari Tarsus dan tinggal bersama-sama di Antiokhia untuk mengajar dan memperlengkapi jemaat di Antiokhia. Sebab itu di Antiokhia mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pasal 11 ayat 26. Gereja misi adalah gereja yang setiap anggotanya bermisi. Dimanapun mereka berada, ladangnya adalah lingkungan mereka di sekeliling mereka. Mereka tidak menunggu program gereja untuk bersaksi. Hidup mereka adalah kesaksian, dan selalu ada jiwa baru yang dibawa ke gereja akibat penginjilan pribadi yang dilakukan umat. Betapa indahnya jika setiap anggota bersaksi dan membawa satu orang baru kepada Yesus. Semua orang percaya menerima misi umum dari Kristus, yakni untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Di dalam Markus 16 ayat 15. Setiap kita yang telah mendengar kabar baik, yang telah mengalami kasih Kristus secara pribadi, telah mengenal Kristus secara pribadi, Tuhan menginginkan kita untuk menyampaikan pesan dan kabar baik ini kepada orang lain yang belum pernah mendengar berita ini. Sampaikan berita tentang bagaimana Tuhan mengubahkan saudara, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu, apa yang engkau alami ketika engkau hidup bersama Tuhan. Itulah yang diceritakan. Tidak susah, bukan? Dan ketika kita melakukannya, maka kita masuk
ke dalam dan menjadi bagian dalam pekerjaan Allah yang besar. Kita menjadi pembuat-pembuat sejarah. Selain misi umum, setiap kita juga memiliki misi khusus yang hanya untuk kita secara pribadi. Setiap kita memiliki ladang yang unik yang hanya untuk kita sendiri. Hanya saudara sendiri yang bisa masuk ke ladang tersebut. Seperti keluarga saudara, teman-teman dekat saudara, dan lingkungan kerja saudara. Itu adalah ladang khusus bagi saudara. Itulah Yerusalem, Yudea, Samaria saudara, yang perlu saudara jangkau. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi gereja misi? Ada beberapa sikap yang perlu kita miliki agar kita bisa menjadi gereja misi. Yang pertama, berdoalah. Matius 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Gereja kita adalah ibadah doa. Mari kita semangat. Gereja kita memiliki ibadah doa. Saya mengundang kita semua untuk semangat ikut serta di dalam doa bersama ini. Yang kedua, bersedialah. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang hanya punya wacana. Yang ketiga saudara, sikap apa yang perlu kita miliki? Bersiaplah. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang keempat saudara, berdampaklah. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari saudara kita lakukan keempat hal ini. Berdoalah, bersedialah, bersiaplah, dan berdampaklah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah gereja tempat kami beribadah menjadi gereja misi. Dan biarlah dimulai dari diri kami sendiri Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang dijalankan oleh misi, yang digerakkan oleh misi. Hati kami penuh dengan hati Tuhan yang penuh misi. Kami boleh tergerak hati kami kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi saksi-Mu melalui perubahan hidup kami. Sebab itu berkaryalah ya Tuhan, jadikan kami terang, jadikan kami garam bagi dunia ini yang berfungsi. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, dan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.